Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan hukum dalam manajemen risiko bank syariah berfokus pada kebijakan dan landasan hukum. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen risiko pada bank syariah, landasan hukum dalam perbankan syariah, dan yang ketiga yaitu tantangan hukum dalam manajemen risiko bank syariah. Yang pertama yaitu manajemen risiko pada bank syariah. Lembaga keuangan telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Salah satunya adalah manajemen risiko. Fokus manajemen risiko yang baik adalah menemukan risiko dan mengatasi mereka. Tujuannya untuk mencapai tingkat tertinggi dari nilai berkesinambungan organisasi. Manajemen risiko harus bersifat berkelanjutan dan mencakup proses yang berfungsi untuk keseluruhan strategi perusahaan dan strategi implementasinya. Manajemen risiko sendiri adalah bagian penting dari bank syariah yang mencakup kumpulan tindakan dan prosedur yang dimaksudkan untuk menemukan, mengukur, mengontrol, dan memantau risiko yang dapat mengganggu kinerja dan stabilitas bank. Dalam bank syariah, terdapat komponen-komponen utama manajemen risiko, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap pertama dalam manajemen risiko yang mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah. Risiko-risiko ini dapat meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum dalam kepatuhan syariah. Yang kedua yaitu mengukur risiko. Setelah risiko-risiko itu tadi diidentifikasi, bank syariah perlu mengukur sejauh mana risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional mereka. Pengukuran risiko melibatkan penggunaan metode analitis dan statistik untuk mengestimasi dampak potensial dari risiko-risiko tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu komponen pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah tindakan yang diambil oleh bank syariah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Risiko-risiko tersebut melibatkan yang pertama, kebijakan dan prosedur. Bank perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola risiko. Ini mencakup pedoman tentang pemberian pembiayaan, pengelolaan portofolio, dan pengendalian operasional. Kemudian, diversifikasi portofolio. Bank syariah dapat mengurangi risiko kredit dengan mendiversifikasi portofolio pembiayaan mereka di berbagai sektor ekonomi dan dengan mengelola hubungan risiko. Kemudian, monitoring dan pengawasan. Bank harus aktif memantau portofolio pembiayaan dan investasinya, serta mengimplementasikan pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu ada komponen manajemen risiko, yaitu monitoring dan pelaporan risiko. Bank syariah harus memiliki sistem yang kuat untuk memantau risiko secara terus-menerus dan melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang dan pihak berkepentingan. Pelaporan risiko yang tepat, waktu dan akurat penting untuk pengembalian keputusan yang informasional dan memungkinkan bank untuk merespon perubahan kondisi pasar atau risiko secara efektif. Manajemen risiko pada bank syariah bukan hanya tanggung jawab internal, tapi juga merupakan komitmen kepada pemegang saham, nasabah, dan masyarakat umum. Dengan menjalankan manajemen risiko yang
bijaksana dan mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah pada bank dapat mencapai tujuan mereka sambil membangun integritas prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka. Kemudian kebijakan manajemen risiko yang harus dipenuhi oleh bank syariah, yang pertama yaitu menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi. Yang kedua yaitu pengawasan aktif, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang ketiga yaitu evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Yang keempat yaitu pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Dan yang kelima yaitu memitigasi risiko pasar dengan tidak terlibat dalam transaksi spekulatif yang mengandung gharar dan maisir atau judi, serta tidak bertransaksi pada produk yang mengandung riba. Selanjutnya yaitu landasan hukum dalam perbankan syariah. Landasan hukum perbankan syariah yaitu ada prinsip-prinsip hukum syariah yang juga dikenal sebagai syariat atau syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Berbagai aspek kehidupan muslim seperti agama, moralitas, sosial, ekonomi, dan hukum diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah, yang juga dikenal sebagai syariah atau syariat, karena bank syariah diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Memahami prinsip-prinsip hukum syariah sangat penting dalam konteks perbankan syariah dan manajemen risiko bank syariah. Beberapa prinsip utama hukum syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip al-maslahah atau kemaslahatan, prinsip perwakilan, prinsip tazkiyah, prinsip falah, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kebaikan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kifalah, dan yang terakhir prinsip keseimbangan. Dalam hal undang-undang, bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang Pokok Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah adalah inisiatif DPR RI yang disetujui dan disetujui oleh semua fraksi politik dan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah akhirnya disahkan dan ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2008. Dengan kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang BPS, lahirnya DSN atau Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai landasan formal untuk kekuatan mengikat fatwa DSN bagi pelaku aktivitas ekonomi syariah, terutama perbankan syariah. Fatwa DSN dapat digunakan sebagai bukti bahwa produk perbankan syariah telah memenuhi nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktivitas ekonomi syariah, serta tuntutan syariah Islam. Namun saat ini masih ada pemahaman bahwa fatwa DSN tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Ini karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum negara. Fatwa DSN harus dimasukkan ke dalam BPI, POJK, dan SEOJK agar memiliki kekuatan hukum. Sebagian besar bank syariah telah mencapai tujuan mereka untuk menerapkan kepatuhan. Ini ditunjukkan oleh kepatuhannya terhadap
kode etik, prinsip budaya, dan manajemen risiko. Selain itu, ini juga ditunjukkan dalam tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Peraturan PBI Nomor 1133 PBI 2009 tentang pelaksanaan korporasi yang baik bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Grup pengelola bank syariah yang telah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan hati-hati, patuh, dan bersih, dan berusaha untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran secepat mungkin. Selain itu, bank syariah telah mengikuti kebijakan sistem dan prosedur kepatuhan bank serta prinsip-prinsip perbankan syariah saat beroperasi. Kemudian landasan hukum dalam manajemen risiko perbankan syariah sendiri terdapat pada POJK nomor 65 POJK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selanjutnya yaitu ada tantangan hukum dalam manajemen risiko bank syariah. Bank syariah membutuhkan nasabah dan nasabah membutuhkan bank. Dalam hal itu diperlukan sikap saling menguntungkan karena bank syariah adalah bisnis industri. Mereka harus mendapatkan uang dari aktivitasnya. Dengan uang itu mereka dapat terus bekerja. Demikian juga klien harus berfokus pada keuntungan untuk memulai dan memperluas bisnis mereka. Ketika keduanya menginginkan keuntungan, bank akan tertantang secara dilematis untuk memegang prinsip syariah atau etika atau orientasi ekonomis atau keuntungan, terutama ketika nasabah mengalami kegagalan usaha. Dari sisi etika, tanggung jawab bank adalah prinsip-prinsip syariah yang dipegangnya, sementara motivasi keuntungan berasal dari sistem manajemennya yang membutuhkan dana untuk terus beroperasi. Perbankan syariah telah diterima dengan baik oleh masyarakat umum bahwa itu lebih cenderung mengutamakan nilai-nilai etikal dan sosial daripada keuntungan finansial semata-mata, seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Konsekuensinya yaitu prinsip-prinsip ini harus dipegang sepanjang waktu untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung etika dan nilai sosial. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih adil, merata, dan menguntungkan, lembaga ini harus menunjukkan dukungannya terhadap golongan ekonomi kecil dan lemah. Sebagai contoh ya, para petani, buruh tani, nelayan, pedagang, dan pengrajin, dan individu lainnya yang tidak hanya membutuhkan bantuan keuangan tetapi juga perlindungan bisnis mereka. Perbankan syariah harus berpartisipasi dalam hal ini. Undang-undang yang baru tidak menjelaskan mekanisme pengaturannya. Fokus perbankan syariah pada ekonomi kecil telah menjadi kenyataan. Jika komitmen ini tidak dipenuhi, perkembangan akan terhambat karena perbankan syariah akan sulit membangun ciri khasnya. Bank syariah menangani zakat, infak, dan sedekah untuk membantu orang fakir, miskin, dan tidak mampu. Namun, peran mereka lebih dari sekedar mengumpul. Keadaan ini menjadi sulit untuk digunakan, menunjukkan bahwa bank merupakan masyarakat lemah. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen risiko bank syariah adalah pekerjaan yang sulit tetapi penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjamin keberlanjutan bisnis. Bank syariah dapat terus menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam pasar keuangan global yang dinamis dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum syariah, kerjasama yang erat dengan otoritas agama yang kompeten, dan inovasi yang berkelanjutan dalam produk dan layanan. Sekian
dari pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan.